Suasana berkabut seperti ini sudah sering terjadi setiap pagi dalam beberapa hari terakhir. Ibu kota Jakarta dipenuhi kabut yang bukannya kabut biasa, namun kabut berpolusi. Ini jelas terlihat dari warnanya saja yang sangat kusam dan tak enak dipandang mata. Tak ayal, keluhan pun langsung bermunculan, terutama di dunia maya. Warganet bahkan menyayangkan situasi ini tidak diiringi dengan peringatan kepada warga Jakarta. Beberapa di antaranya bahkan juga mengeluhkan banyak anak yang sakit batuk pilek karena faktor udara Jakarta yang sangat buruk ini. Tidak hanya warganet, warga ibu kota pun juga mengeluhkan udara buruk yang melanda ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Sampai saat ini sih belum ini ya Mas, belum berdampak banget sih. Cuman kalau kayak teman-teman udah mulai pilek, batuk gitu-gitu sih yang lama gitu. Kalau ke akunya sih belum ada ini, khawatirannya ya itu pakai masker aja lah. Ya, dalam beberapa hari ini saya ngobrol sama istri saya ketika pagi-pagi keluar dari rumah untuk ke satu tujuan. Lihat di udara itu kayaknya pekat banget ya. Saya bilang ini bukan kalau di pegunungan tuh embun, bukan embun, tapi ini adalah polusi. Dan fakta pun berbicara. Dalam peringkat kualitas udara kota besar di dunia, Jakarta masuk dalam 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk. Jakarta berada di posisi keempat setelah Doha, Qatar, Dhaka, Bangladesh, serta Santiago, Chili. Kondisi udara yang buruk ini bagi penggiat lingkungan hidup Greenpeace sebenarnya bukanlah fenomena baru. Polusi udara Jakarta ini bagi Greenpeace adalah fenomena yang terulang setiap tahun. Kenapa itu terjadi? Karena terjadinya peningkatan temperatur ya di Jakarta. Nah, ketika peningkatan temperatur itu terjadi reaksi kimia nih antara gas-gas polusan yang ada di udara. Nah, gas itu ketika bereaksi kimia di atas itu menjadi polutan PM2,5, debu lagi gitu. Ditambah lagi dengan debu dari hasil pembakaran lain, transportasi misalnya, kendaraan, industri. Jadi ketika musim kemarau, tidak heran kalau PM2,5 itu doubling. Tahun lalu dalam sebuah acara tentang udara Jakarta, BMKG telah merilis bahwa penyebab polusi tinggi di Jakarta bukan hanya disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor, namun ada kontribusi sumber energi dan industri. Ketika sudah mengetahui bahwa kondisi udara yang sangat buruk, sayangnya hal itu tak diikuti oleh penyebaran informasi yang memadai. Disinilah Greenpeace menyoroti penyebaran informasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait. Menurut Greenpeace, ketika situasi udara Jakarta sedang buruk, malah tak pernah diposting. Nah, ketika data negeri menunjukkan tidak sehat, itu tidak ada upaya pemerintah untuk mengingatkan kepada publik. Ada alarm kah? Ada SMS kah, kayak KPU misalnya sekarang waktunya pemilu gitu kan. Justru ketika tidak sehat tidak pernah diposting oleh KLHK atau Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Ini selalu saya pertanyakan. Tapi ketika angkanya sehat, biru, bagus, dan gunung kelihatan dari Jakarta gitu ya, itu diposting, oh Jakarta lagi bagus. Lah mana ketika tidak sehat? Harusnya kan ketika tidak sehat itu fungsi pemerintah untuk melindungi masyarakatnya. Berdasarkan situs kualitas udara IQ Air, diperkirakan polusi udara di Jakarta masih berlangsung hingga Kamis hari ini. Sementara untuk besok hingga hari Senin mendatang, kualitas udara Jakarta diprediksi mulai membaik dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif. Dari Jakarta, Hasbiallah, Indah Revina, RTV.